Wujudnya menyerupai anak kecil, tingginya tidak lebih tinggi dari pinggang orang dewasa, dengan perut sedikit buncit dan kulit putih pucat, dan mulutnya memperlihatkan seringnya tipis yang hanya menunjukkan dua gigi taring kecil yang tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat Hanggasalah hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungannya. Ada yang pernah merasa kehilangan uang secara aneh? Hanya selembar atau 2 lembar saja, tapi hilangnya dari tempat yang mustahil. Contohnya dari dompet yang dikunci di dalam lemari, atau di bawah bantal yang sedang dipakai untuk tidur. Kisah kali ini berjudul Terungkapnya Tabir Rahasia. Berasal dari sebuah desa di Jawa Tengah bernama Dukuh Lasem. Di sana warga frustasi karena teror kehilangan uang yang tidak masuk akal, yang terjadi lebih dari 5 tahun. Sampai akhirnya, ada seorang pendatang yang mempunyai cara unik untuk membongkar siapa pelakunya. Penasaran bagaimana cerita dan siapa dalang sebenarnya di balik semua ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di bagian timur Jawa Tengah tersembunyi sebuah desa yang tenang. Airnya sedingin embun pagi dengan udara yang sejuk dan segar. Desa itu bernama Dukuh Lasem. Selama berpuluh tahun, Dukuh Lasem selalu damai. Aib dan kejahatan seolah tak pernah mampu menyeberangi jembatan yang menjadi gerbang utama desa. Namun 5 tahun terakhir, kedamaian itu terkikis oleh teror yang aneh, yang dimulai dari hilangnya selembar atau 2 lembar uang. Tahun 1985, pecahan uang kertas 10.000 bergambar R.A. Kartini adalah nominal terbesar yang beredar. Memiliki selembar saja uang itu, orang sudah merasa menyimpan sesuatu yang berharga. Kehilangan dalam jumlah besar pasti akan membuat gempar warga desa. Tetapi di Dukuh Lasem justru sebaliknya. Hanya kehilangan kecil yang nyaris tak berarti. Terjadi berulang-ulang, hilang dari tempat-tempat yang mustahil diambil oleh manusia. Dari dompet yang telah disembunyikan dalam lemari yang terkunci, dari bawah bantal yang dipakai pemiliknya untuk sandaran kepala sepanjang malam, atau dari amplop yang diselipkan di bawah kasur. Selalu hanya 1 atau 2 lembar uang saja, jumlah yang cukup untuk menyadarkan pemiliknya bahwa ada yang hilang. Ini pasti bukan kerjaan maling, Mas. Mana mau maling ambil recehan begitu? Ini pasti kerjaannya tuyul, kata Pak Karto saat mengadu di pos ronda. Keyakinan itu semakin menguat dari hari ke hari. Frustasi warga yang meningkat bukan karena jumlah kerugiannya, tapi karena rasa tak berdaya menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Berbagai upaya telah dilakukan. Ronda malam sudah ditingkatkan, mengawasi setiap sudut yang gelap, juga setiap rumpun bambu yang bergoyang. Beberapa warga memasang bawang putih dan cermin di tempat penyimpanan uang mereka. Mengikuti saran yang dipercaya dapat mengusir makhluk halus, tapi kehilangan itu tetap terjadi. Di tengah kebingungan dan ketegangan itu, Dukuh Lasem kedatangan seorang warga baru, namanya Pak Wibowo. Dia pria paruh baya, dan baru beberapa minggu tinggal di desa itu. Ia menempati rumah kontrakan sederhana di pinggir sawah. Penampilannya bersahaja, selalu mengenakan kemeja batik dan peci warna hitam. Tutur katanya halus, dengan kata kromo inggil, dan selalu menyapa warga dengan senyum dan anggukan yang sopan. Ia tidak banyak bicara tentang masa lalunya, tetapi dari sorot matanya yang teduh dan caranya merespon masalah dengan bijak, warga tahu bahwa ia adalah seorang yang memiliki kemampuan batin yang mumpuni. Pria yang tidak hanya melihat dunia dari sekedar pandangan mata biasa. Pak Wibowo tidak memberi nasihat kepada siapapun, namun selalu menjadi pendengar yang baik saat warga berkeluh kesah. Kehadirannya membawa rasa aman bagi warga, seolah ada penyeimbang spiritual. Ketegangan mencapai puncaknya menjelang pertengahan tahun, saat Pak Sastro, juragan tanah dan tembakau yang terpandang dan paling kaya di Dukuh Lasem, akan menikahkan anak tunggalnya. Hajatan itu direncanakan sangat mewah,
memamerkan kemakmuran yang langka di desa kecil itu. Kecemasan Pak Sastro mengenai kotak uangnya lebih kuat daripada harga dirinya. Sebagai orang yang terpandang, dia seharusnya bisa menolak intervensi mistis seperti itu. Tetapi setelah 5 tahun, teror itu berhasil mengikis logikanya, menyisakan ketakutan akan hilangnya kehormatan di depan para tamu. Sebelum hajatan dimulai, Pak Sastro mengundang Pak Wibowo khusus ke pendopo rumahnya. "Aku takut, Mas Wibowo, kejadian seperti waktu Pak Cari punya hajat akan terulang lagi. Ada yang mengambil isi kotak uangnya. Ini uang banyak loh, tanda hormat para tamu," ujar Pak Sastro. Raut wajah yang biasa angkuh kini dipenuhi kecemasan. Keresahan Pak Sastro mewakili rasa takut seluruh desa. Mereka tahu, jika tuyul itu menyerang, maka tidak akan ada lagi tempat aman di Dukuh Lasem dari kejahatan gaib. "Jadi, apa saranmu, Mas Wibowo?" tanya Pak Sastro, suaranya pelan dan penuh harap. Pak Wibowo tersenyum tenang. Ia tidak langsung menjawab dengan mantra atau jimat, melainkan dengan kisah sederhana tentang kearifan alam. "Nuwun sewu, Pak Sastro. Jika musuh yang kita hadapi ini bukan dari golongan manusia, kita harus menggunakan piranti yang disukai oleh dunia itu. Para pencuri itu pada hakikatnya adalah seperti anak kecil, perhatiannya mudah dialihkan." Ia menjelaskan bahwa mereka memiliki kelemahan. Mereka tertarik pada kepiting air tawar, atau dalam bahasa Jawa dikenal sebagai yuyu. Yuyu dengan gerakannya yang lambat dan capitnya yang kecil, dipercaya menjadi mainan favorit tuyul, dan membuatnya lupa pada tugas utamanya untuk mencuri uang. Kita akan membuat jebakan sederhana. Satu yuyu sebagai pengalih perhatian, dan yuyu yang satunya lagi sebagai alat deteksi. Jelas Pak Wibowo. Malam hajatan dimulai. Di bawah pengawasan Pak Wibowo, seorang warga ditugaskan untuk mencari 2 ekor yuyu di sungai kecil dekat sawah. Tak lama mereka berhasil mendapatkan 2 ekor yuyu yang cukup besar dan lincah. Jebakan pertama diletakkan di dekat kotak uang yang terbuat dari kayu jati yang berukir kokoh. Sebuah toples kaca bening yang berukuran sedang diletakkan tepat di sebelahnya dengan yuyu pertama di dalamnya. Tujuannya mengalihkan perhatian tuyul agar lupa dengan tugasnya dan asik bermain dengan yuyu. Jebakan kedua dengan yuyu yang sedikit lebih kecil tapi lebih agresif. Badannya diikat dengan seutas tali rami yang panjang dan tipis. Tali itu kemudian diikatkan kuat ke kayu yang berada tepat di atas kotak uang, menggantung bebas. Yuyu pasti bergerak, bisa karena angin atau karena keinginan dia sendiri. Tapi jika dia berputar menari atau bergerak seolah ada yang memainkannya, itu berarti si pencuri sudah hadir dan sedang asik bermain. Jelas Pak Wibowo kepada Pak Sastro dan kepala desa yang menyaksikan. Kepala desa yang awalnya skeptis dengan ritual itu hanya mengangguk setelah mendengar penjelasan Pak Wibowo yang terkesan ilmiah tapi tetap mistis. Acara dimulai. Seluruh warga bersemangat dalam perayaan yang meriah. Musik gamelan mengalun. Tawa warga membaur dengan suara piring dan sendok. Kontras sekali dengan ketegangan yang mencekam di dekat kotak uang. Malam semakin larut. Kotak uang tetap dijaga, meski dari kejauhan. Pak Wibowo duduk agak jauh, matanya setengah terpejam, hidungnya sesekali bergerak pelan mencium udara. Ketenangan malam dipecah oleh 2 suara, alunan musik gamelan dan suara gesekan kaki yuyu di toples kaca. Waktu terus berlalu, belum terjadi apa-apa. Sebagian warga yang berjaga mulai diserang kantuk, bahkan kepala desa sempat mendengkur pelan. Hanya Pak Wibowo yang masih tetap tenang, tangannya diletakkan di atas lutut, seolah ia sedang menunggu tamu penting. Tiba-tiba suara gesekan dari toples kaca berhenti. Keheningan semakin menekan. Tali rami tipis yang mengikat yuyu bergetar halus. Yuyu itu perlahan berputar dengan gerakan yang tidak semestinya, bukan ayunan alami. Putarannya semakin cepat seolah ada jari yang tak terlihat yang sedang memelintir tali menjadikan yuyu malang itu sebagai mainan. Tuyul itu telah tiba. Mata warga yang mengantuk seketika terbuka lebar.
menatap ke arah Yuyu yang bergerak liar di udara. "Sudah tiba," bisik Pak Wibowo tanpa membuka mata. Suaranya tenang dan berwibawa. Ketakutan warga sedikit mereda, berganti dengan rasa penasaran yang mendalam. Dengan izin Pak Sastro, Pak Wibowo bangkit tanpa terburu-buru. Dia mengambil kain putih yang telah dia siapkan, dilipat di telapak tangan kanannya. Ia pelan mendekati kotak uang, fokus matanya tertuju pada pusaran Yuyu yang semakin mulai melambat, seolah si tuyul menyadari permainannya sudah menarik perhatian orang. "Tugasmu sudah selesai, Cah. Sekarang waktunya kamu kembali," ucap Pak Wibowo dengan nada datar. Dalam sekejap, Pak Wibowo menggerakkan tangan kanannya. Gerakannya sangat cepat, hanya berupa kilatan samar. Ia tidak menyentuh tali atau Yuyu, melainkan menangkap sesuatu yang tidak terlihat. Tangannya menggenggam kuat di dalam lipatan kain putih. Yuyu yang digantung akhirnya jatuh, tali rami itu putus seolah ditarik paksa. Suara gamelan di luar sejenak terdengar berhenti, seakan alam turut terdiam. "Sudah tertangkap," kata Pak Wibowo, nadanya kembali normal. Warga saling pandang, bingung. Yang mereka lihat hanyalah kain putih yang terlihat tergenggam di udara. "Mohon izin Pak Sastro, Kepala Desa," pinta Pak Wibowo. "Agar kesaksian ini sempurna, warga harus bisa melihat wujudnya, biar tidak ada lagi keraguan." Ia lalu mengambil segelas air putih di meja, memejamkan mata dan membaca sesuatu dalam bisikan yang tidak terdengar. Dengan kekuatan spiritualnya, ia meniup ke arah air, sambil terus menggenggam tangan yang memegang tuyul. Ia menuangkan sedikit air ke tangan kirinya, dan mengusap mata warga, dimulai dari Kepala Desa dan Pak Sastro. Warga desa yang matanya telah dibuka, serentak terperanjat, bukan hanya karena takut, melainkan karena kengerian yang terbukti nyata. Wujudnya menyerupai anak kecil, tingginya tidak lebih tinggi dari pinggang orang dewasa, dengan perut sedikit buncit dan kulit putih pucat. Matanya memerah seperti darah kental tanpa pupil yang jelas, hidungnya pesek tanpa cuping, telinganya panjang menjulang ke atas seperti kelelawar, dan mulutnya memperlihatkan seringnya tipis yang hanya menunjukkan 2 gigi taring kecil yang tajam. Interogasi pun dimulai. Pak Wibowo meletakkan tuyul itu di atas lantai kayu, menjepitnya dengan tenaga batin agar tidak bisa kabur. "Siapa namamu?" Tuyul itu diam, menggeleng, lalu tertawa cekikikan, suaranya parau seperti jeritan kelelawar. "Siapa majikanmu?" tanya Pak Wibowo, nadanya kini tegas seperti hakim yang tidak bisa dibantah. Interogasi ini sangat alot, berbelit-belit. Tuyul mengalihkan pembicaraan, mencoba merengek, bahkan merangkak mendekati toples berisi Yuyu. Pak Wibowo berkali-kali menekan energi batinnya, membuat tuyul itu meringis kesakitan, hingga akhirnya dia menyerah. "Ampun, Den, ampun," bisik tuyul itu. Air matanya, jika itu bisa disebut air mata, mengalir. "Jawab, siapa yang memeliharamu?" Dengan suara yang nyaris tak terdengar, tuyul itu mengucapkan satu nama yang membuat warga desa yang menyaksikannya membeku. Nama itu adalah Pak Samin. Sunyi. Keheningan tercipta jauh lebih menakutkan daripada tangisan tuyul itu sendiri. Pak Samin, tokoh yang dikenal alim, selalu menjadi panutan dalam setiap musyawarah desa. Pria yang selalu mengenakan baju koko bersih dan rajin hadir dalam pengajian. Pengakuan itu mengungkap sebuah rahasia besar, sebuah pengkhianatan yang menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Pak Wibowo menghela nafas. Ia tahu, satu tugasnya telah selesai. Namun, tugas lain baru saja dimulai. Mereka telah melihat sosok tuyul dan mendengar nama Pak Samin diucapkan dari bibir makhluk kecil itu. Pak Sastro tidak lagi khawatir dengan uangnya. Ia khawatir tentang kondisi sosial desa yang baru saja runtuh di hadapannya. "Apa yang harus kita lakukan, Mas Wibowo?" tanya kepala desa. Suaranya parau. Ia adalah orang yang paling terpukul. Reputasinya sebagai pemimpin desa terasa hambar, karena telah mengira Pak Samin sebagai teladan. "Kita tidak boleh anarkis, tidak boleh minta ganti rugi atas semua yang sudah hilang.
jawab Pak Wibowo. Tujuan kita bukan balas dendam, tetapi menegakkan kebenaran. Kita hanya perlu mengembalikan putra yang tertangkap ini kepada pemiliknya, biar semua prosesnya disaksikan oleh warga. Setelah pesta benar-benar selesai, sekitar pukul 1 dini hari, sekelompok kecil perwakilan warga bergerak dalam keheningan. Rombongan itu terdiri dari kepala desa, Pak Sastro, beberapa tokoh masyarakat, dan Pak Wibowo. Tidak ada obor, tidak ada suara bising, hanya langkah kaki yang membawa beban pengkhianatan. Rumah Pak Samin tampak gelap, hanya lampu teras yang menyala redup. Pria itu tentu tidak menduga beberapa pasang mata kini menatap rumahnya dengan dingin dan penuh keterkejutan. Kepala desa bertindak selaku juru bicara. Dia mengetuk pintu dengan sopan. Pak Samin, mohon maaf, ada urusan penting yang harus diselesaikan malam ini juga. Pak Samin yang membuka pintu dengan senyum ramahnya seketika membeku. Senyum itu lenyap, tidak berbekas. Saat dia melihat seluruh rombongan di depan pintu, terutama ketika matanya bertemu pandang dengan tatapan tanpa emosi dari Pak Wibowo. Ada apa ini, bapak-bapak? Ada apa dengan desa kita? Tanyanya, suaranya terdengar nyaring di tengah keheningan malam. Kepala desa tidak menjawab. Ia memberi isyarat kepada Pak Wibowo untuk maju selangkah. Tidak dengan kata-kata kasar, apalagi fitnah. Pak Wibowo hanya membuka lipatan kain putih di tangannya dan meletakkan tuyul itu di tanah, tepat di depan kaki Pak Samin. Kami datang hanya untuk mengembalikan putra bapak ini, kata Pak Wibowo dengan nada datar. Kata putra diucapkan dengan penekanan yang menusuk. Ia kami temukan sedang asik bermain, dan katanya ingin pulang ke sini, ke rumah bapaknya. Pak Samin terhuyung mundur. Ekspresi terkejutnya adalah campuran antara takut, malu, dan marah. Aibnya terbongkar. Ia tidak bisa menyangkal. Tatapan dingin dari kepala desa dan Pak Sastro sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka semua telah melihat dengan jelas. Tidak, ini fitnah. Ini semua bohong, teriak Pak Samin mencoba menyangkal hati nuraninya sendiri. Suaranya pecah, jauh dari wibawa yang selama ini ia bangun. Ia berusaha menyembunyikan tuyul itu, tapi Pak Wibowo menggunakan energi batinnya untuk membiarkan tuyul itu terbebas dari paksaan, namun tetap terikat pada tuannya. Kami datang tidak untuk menuntut apa-apa, Pak, potong kepala desa. Ada suaranya penuh kekecewaan yang mendalam. Kami hanya datang untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Bapak. Setelah ini, biarlah warga yang menilai semuanya. Warga yang ikut dalam rombongan itu tidak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Keheningan mereka jauh lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Ini adalah konfrontasi kebenaran yang terungkap, dan juga hukuman moral melalui tatapan mata yang penuh kehancuran. Mereka meninggalkan rumah Pak Samin dalam keheningan, meninggalkan pemilik tuyul yang berlutut di teras, memeluk putranya, dan menanggung aib yang tidak akan pernah bisa dibersihkan. Keesokan paginya, Dukuh Lasem terasa berbeda. Mentari yang terbit seolah membawa beban yang berat, bukan hanya kehangatan. Berita tentang Pak Samin menyebar dengan cepat tanpa perlu pengumuman resmi. Ia adalah tokoh yang dihormati, dan kejatuhannya bukan sekedar gosip, melainkan gempa yang meruntuhkan kepercayaan di jantung desa. Warga tidak bertindak anarkis, tidak ada teriakan marah, dan tidak ada pelemparan batu ke rumah Pak Samin. Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang paling mematikan bagi masyarakat Jawa, yang sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan, yaitu hukum sosial. Saat Pak Samin keluar dengan mengenakan baju koko andalannya, dia disambut oleh keheningan sunyi yang dingin, penuh penghakiman tanpa kata-kata. Bu Ranti, pemilik warung yang biasanya menyapa dengan senyum ramahnya, kini menunduk, pura-pura sibuk menghitung uang receh. Anak-anak yang bermain di jalan pun mendadak berhenti, menyingkir dan menjauh. Ketika Pak Samin berbicara, warga hanya menjawab dengan anggukan singkat atau bisikan yang terlalu pelan untuk didengar. Mereka tidak marah, mereka hanya mengabaikan, dan mereka tidak peduli. Hukuman yang sebenarnya sederhana, namun efeknya sangat luar biasa. Orang yang telah berkhianat, melanggar kepercayaan,
dianggap tidak ada. Warga Dukuh Lasem serentak menarik segala kehormatan dan pengakuan sosial yang mereka berikan kepada Pak Samin. Di lain hari, saat Pak Samin ke sawah, warga yang bekerja di dekatnya tiba-tiba bergeser, fokus pada pekerjaannya tanpa menyapa. Jika ia menawarkan bantuan, warga menolak dengan bahasa yang sangat sopan, tetapi tetap menunjukkan penolakan yang mutlak. Istrinya yang menghadiri pengajian ibu-ibu pulang dengan mata sembab. Tempat duduk di sekelilingnya seolah dihindari, dan obrolan terhenti seketika saat dia datang. Rasa malu yang dirasakan Pak Samin dan keluarganya jauh lebih menyakitkan daripada dipukul atau dituntut ganti rugi. Ia yang dulunya disegani dan dihormati, kini diperlakukan seolah-olah ia adalah hantu, berupa bayangan tipis yang tidak memiliki eksistensi sosial. Pak Wibowo mengamati dari jauh. Ia duduk di teras rumah kontrakannya sambil menyesap segelas kopi panas. Ia menyelesaikan tugasnya dengan baik, tanpa menuntut imbalan apapun. Ia juga tidak pernah merasa berbangga diri telah menangkap makhluk itu. Baginya, penangkapan tuyul itu hanyalah cara untuk mengungkap kemunafikan yang disembunyikan di balik citra kealiman. Hari-hari dilalui Pak Samin dan keluarganya dengan rasa yang sangat berat dalam siksaan hukuman sosial. Mereka tidak bisa lagi menahan beban itu. Mereka tidak tahan dengan tatapan warga yang penuh dengan kebisuan di setiap sudut desa. Suatu sore, terlihat sebuah truk masuk ke halaman rumah Pak Samin. Barang-barang rumah tangga, termasuk kursi jati mewah yang sering dia pamerkan, diangkut ke atas truk. Keluarga Pak Samin pergi, tidak berpamitan. Pintu rumah mereka kunci, dan jendela ditutup rapat. Mereka meninggalkan Dukuh Lasem, meninggalkan aib, dan merasa malu. Jauh entah kemana. Setelah kepergian Pak Samin, ketenangan kembali ke Dukuh Lasem. Frustasi yang dirasakan 5 tahun terakhir digantikan oleh kedamaian yang mendalam. Tidak ada lagi ruang receh yang hilang di bawah bantal. Tidak ada lagi kecemasan saat malam tiba. Warga desa tidak lagi membicarakan Pak Samin. Namanya telah dihapus dari ingatan, seolah tidak pernah ada. Mereka hanya mengingat Pak Wibowo, yang mengajari mereka bahwa senjata paling ampuh untuk melawan kejahatan bukanlah kekerasan, melainkan kearifan dan kehormatan. Terima kasih banyak sudah menemani mendengarkan kisah ini sampai dengan selesai. Dari cerita ini kita belajar bahwa kemasan luar yang kelihatannya alim bukan jaminan kebersihan hati seseorang. Kebenaran mungkin bisa disembunyikan, tapi sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya pasti bakal tercium juga. Kehormatan yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh dengan cara yang paling menyakitkan. Pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak kisah misteri yang akan kami tampilkan di sini. Kami Haga salah pamit, sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.